Kalau ada satu pekerjaan di dunia sepak bola yang terlihat glamor dari luar, tapi sebenarnya seperti sedang duduk di atas kompor gas, itu adalah kursi pelatih Real Madrid. Dari jauh kelihatannya indah, stadion megah, skuad bertabur bintang, dan sejarah panjang penuh trofi. Tapi begitu duduk di kursinya, baru terasa panasnya. Xabi Alonso sudah merasakannya. Datang dengan reputasi cemerlang dari Jerman, tapi dia pergi hanya dalam hitungan bulan. Dan sekarang pertanyaannya, siapa yang cukup kuat, cukup berani, dan cukup tahan mental untuk mengisi kursi panas itu? Secara teori, melatih Real Madrid adalah puncak karir. Klub terbaik di dunia, pengoleksi Liga Champion terbanyak, dan exposure global yang tidak tertandingi. Jadi, kalau ditanya siapa yang tidak tertarik melatih Real Madrid, jawabannya hampir tidak ada. Hampir semua pelatih top dunia, kalau ditanya secara jujur tanpa mikrofon, pasti pernah membayangkan berdiri di pinggir lapangan Bernabeu. Tapi ada satu faktor yang membuat beberapa pelatih berpikir dua kali, yaitu faktor Florentino Perez. Xabi Alonso merasakan langsung bagaimana sulitnya mengendalikan ruang ganti yang penuh ego dan campur tangan Florentino Perez ketika pemain seperti Mbappe, Vinicius, dan Jude Bellingham tampil tidak maksimal. Tekanan otomatis jatuh ke pelatih. Ketika ide taktik tidak berjalan, yang disorot tetap pelatih. Dan ketika harmoni ruang ganti retak, pelatih sering jadi korban pertama. Real Madrid adalah tempat di mana wibawa harus dibangun dengan cepat. Kalau tidak, Anda akan tenggelam sebelum sempat menata sistem. Namun, tetap saja, daya tarik Real Madrid terlalu besar untuk ditolak. Bahkan pelatih yang sempat berkata tidak tertarik pun bisa menyisakan celah kalimat seperti "untuk saat ini". Karena kita tahu dalam sepak bola, tidak sekarang seringkali berarti lihat nanti. Langkah strategis yang mulai dibicarakan adalah menunggu sampai Piala Dunia 2026 selesai. Logika sederhananya, setelah Piala Dunia, banyak pelatih tim nasional yang kontraknya selesai atau dievaluasi. Itu artinya pasar pelatih akan lebih terbuka. Nama-nama besar bisa tersedia, dan Real Madrid tentu ingin opsi seluas mungkin. Masalahnya, menunggu Piala Dunia berakhir berarti Real Madrid harus bersabar, setidaknya sampai pertengahan 2026. Itu berarti akan ada masa transisi panjang. Jika hanya mengandalkan pelatih interim, resiko inkonsistensi akan besar. Real Madrid bukan klub yang sabar menunggu proses terlalu lama. Mereka ingin trofi sekarang, bukan rencana 5 tahun lagi. Selain itu, jika menunggu Piala Dunia berakhir, waktu pramusim bisa jadi sangat sempit. Pelatih baru butuh waktu untuk mengenalkan sistem, membangun chemistry, dan menyesuaikan struktur tim. Kalau datang terlalu mepet dengan musim baru, proses adaptasi bisa sangat terganggu. Jadi, ini akan jadi dilema klasik, menunggu opsi terbaik dengan resiko ketidakstabilan, atau bergerak cepat demi kepastian. Florentino Perez dikenal sebagai sosok yang jarang bergerak tanpa perhitungan. Kalau ia memutuskan menunggu, berarti dia yakin akan ada nama besar yang siap diamankan setelah Piala Dunia berakhir. Tapi kalau ia bergerak cepat, itu berarti ia ingin menegaskan kembali kontrol dan stabilitas sejak awal. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik. Siapa saja pelatih yang realistis dan masuk radar Real Madrid? Kalau Real Madrid itu kerajaan, maka Zinedine Zidane adalah mantan raja yang tahu letak semua lorong rahasia di istana. Setiap kali Real Madrid krisis, namanya selalu muncul seperti notifikasi darurat. Dan itu bukan tanpa alasan. Zidane bukan sekadar legenda sebagai pemain, tapi juga pelatih yang pernah menciptakan salah satu era paling dominan dalam sejarah sepak bola modern dengan 3 Liga Champions beruntun. Itu bukan keberuntungan, itu kombinasi manajemen ego, kecerdasan membaca situasi, dan wibawa alami yang sulit diajarkan di kursus kepelatihan manapun. Nama selanjutnya
ada Jurgen Klopp. Klopp adalah tipe pelatih yang membawa energi bahkan sebelum pertandingan dimulai. Ia bukan hanya pelatih, tapi simbol identitas tim. Di Dortmund dan di Liverpool, Klopp membangun kultur bukan sekedar sistem. Ia mengubah mentalitas, menciptakan koneksi emosional dengan pemain dan fans, serta membentuk tim yang bermain dengan intensitas tinggi dengan semangat kolektif. Di atas kertas, Jurgen Klopp adalah kandidat ideal. Di atas kertas, Jurgen Klopp adalah kandidat ideal untuk merombak mentalitas Real Madrid pasca krisis. Ia punya keberanian menghadapi pemain besar, pengalaman memenangkan Liga Champions, dan kemampuan membangun ulang tim tanpa kehilangan karakter. Namun ada satu pertanyaan besar. Apakah gaya Klopp akan klop dengan Real Madrid? Thomas Tuchel adalah pelatih yang identik dengan detail. Ia menyukai struktur, organisasi, dan presisi taktik. Di Chelsea, ia memenangkan Liga Champions dengan pendekatan pragmatis dan disiplin. Sedangkan waktu di Bayern dan Paris Saint-Germain, ia menunjukkan bahwa ia mampu menangani tekanan di klub besar dengan ekspektasi tinggi. Namun di sisi lain, karakter Tuchel yang tegas dan terkadang keras juga berpotensi memicu gesekan. Karena di Real Madrid, ruang ganti adalah kunci. Di ruang ganti Madrid, banyak ego besar, ekspektasi tinggi, dan dinamika internal yang kompleks. Jika hubungan dengan pemain tidak terjaga, konflik bisa muncul dengan cepat. Julian Nagelsmann adalah simbol generasi baru pelatih modern. Usianya relatif muda dibandingkan kandidat lain, tapi pengalaman dan reputasinya sudah terbangun kuat. Ia dikenal inovatif, fleksibel, dan berani mengambil pendekatan taktik yang tidak konvensional. Nagelsmann bukan pelatih yang terpaku pada satu sistem. Ia adaptif terhadap pemain yang dimiliki. Namun tantangannya ada pada manajemen ego. Melatih tim nasional Jerman berbeda dengan menangani ruang ganti Real Madrid yang penuh figur besar. Di Madrid, pengalaman dan wibawa seringkali diuji bukan oleh taktik, tapi oleh dinamika internal. Nama terakhir ada Enzo Maresca. Mungkin bukan nama paling glamor dalam daftar ini, tapi justru itu yang membuatnya menarik. Ia datang dengan pendekatan progresif, filosofi permainan yang jelas, dan pengalaman membangun struktur tim dari bawah. Maresca dikenal sebagai pelatih yang mengutamakan kontrol permainan, dan penguasaan bola dengan organisasi yang rapi. Sebagai figur yang lebih fresh, ia akan membawa energi baru tanpa beban sejarah masa lalu di Madrid. Namun, risiko tetap ada. Mengelola klub sebesar Real Madrid berbeda dengan membangun proyek di klub lain yang tekanannya terukur. Di Madrid, kesalahan kecil bisa langsung menjadi krisis nasional. Tapi pada akhirnya, kursi pelatih Real Madrid bukan hanya soal taktik, tapi soal kekuatan mental dan kemampuan mengelola ego. Xabi Alonso gagal bukan karena tidak pintar, tapi karena lingkungan Madrid menuntut lebih dari sekedar kecerdasan taktik. Ia menuntut kepemimpinan, karisma, dan ketegasan dalam satu paket. Siapapun yang datang nanti harus siap menghadapi tekanan konstan, karena di Real Madrid kemenangan adalah kewajiban, bukan bonus. Satu trofi tidak cukup kalau tidak dibarengi dengan dominasi, dan satu kesalahan besar bisa langsung menghapus semua kredit. Pertanyaannya, siapakah yang paling kuat di antara mereka? Mungkin jawabannya bukan siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling cerdas atau paling terkenal. Karena di klub ini sejarah tidak menunggu siapapun, dan kursi panas Real Madrid itu akan terus menyala siapapun yang duduk di atasnya.